Oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohongnya. Oke, sekarang hari apa nih? Hari apa nih? Rabu ya, 15 Februari 2023. Oke, IHSG gimana? Oke, turun lagi 0,8, nggak masalah guys. Dia lagi sideways, kesulitan tembus 7.000 nggak masalah. Yang penting emiten yang mau pegang semua membagikan dividen ya guys. Don't worry. Ya nanti ketika market sudah menyadari bahwa sebenarnya IHSG salah harga itu akan naik. Ya, dan lo terobati nanti ketika lo pada bagi dividen ya. Makanya hindari saham-saham yang tidak membagikan dividen. Kalau lo pelajari dengan baik ya, Bandar itu nggak suka ada di saham-saham yang membagikan dividen basically ya, karena rata-rata retailnya kalau dia nyangkut nggak cut loss rata-rata itu yang bikin dia nggak suka, nggak terlalu suka ya. Makanya apapun yang disebut market maker itu ya, dia pasti akan giring lo ke di saham yang nggak bagi dividen apa, biar gampang lo dibantainya juga ya, kayak gitu juga. Oke. eh Saham Arna, gue mau bahas hari ini kuartal 4-nya 2023, 2022 udah banyak guys yang keluar ya. Gue coba nyimbangin, sering upload. Oke, saham Arna hari ini stay di tempat sempat naik sih. Eh, Grafik 1 tahun sih begini ya. Grafik 5 tahun sih naik guys. Ya, karena ya. Arna ini bergerak di bidang keramik ya guys. Hmm, Keramiknya kayak apa? Gue juga kurang gimana. Tapi kayaknya sih laku banget nih kayaknya ya. Gue udah baca laporan keuangannya tadi 4 tahun labanya naik terus ya, berarti laku gitu loh ya, laku. Ya nggak mungkin gak laku, untungnya bisa gede gitu terus-terusan, ya nggak mungkin kan. Lembar saham beredar 7,3 miliar guys. Pemegang saham PT Suprarex Supra Kreasi Era Dinamika 14%, Tandian Rustadi 37%, masyarakat 47%, dan ya masih. Jadi masyarakat ada sekitar ya 3,6 miliar lah masyarakat megang ya. Emiten ini cukup rutin bagi dividen guys ya. Dan cukup gede juga porsinya. Bisnisnya distribusi dan oke, kita sama-sama lihat laporan keuangannya aja ya. Biar nggak ada dusta guys ya. Biar lo nggak pegang saham tuh nggak pegang saham apa ya? Saham bodong gitu loh apa ya? Ya ada saham bodong. Ya itu. Itu yang mau terjun-terjun ke arah satu tuh. Ya, nggak. Oke, ekuitas 1,1 triliun, 2020 10%, naik 1,2 triliun, ya naik 10%. Terus naik 20%, 1,5 triliun, dan ini naik 16%, 1,8 triliun ya. Naik terus gedenya, keren banget naiknya guys ya. Rata-ratanya tembus 18% loh per tahun. Gila. Jumlah saham beredar 7,3 miliar, maka book value 158, 175, 211, dan 246 ya. Harga rata-rata saham 440, PBV 2,7, 600 PBV 3,4, 800 3,9, dan sekarang 3965 3,9. Dari 4 tahun sih naik terus harga sahamnya, naik 34%, 38, dan 16%. Oke, kita bahas laba ya. Laba 2019 215 miliar, ROE 18%, gila gede banget. 2020 naik 50% labanya 323 miliar dan ROE 25% ya. Ingat guys ya, saham apapun yang lo pegang lo harus pastiin bahwa dia per tahunnya naik gini, naik kan. Itu harga sahamnya akan ikut naik. Makanya di Arna itu kan dia naik terus kan harga sahamnya, lihat ya, naik terus ya. Naik 36%, naik 38, naik 16. Itu tuh ada korelasi sama labanya. Dan kalau lo cek emiten yang labanya turun per tahunnya, itu sahamnya pun juga turun. Contoh Aces waktu itu, Unilever, Gudang Garam, ya enggak. Itu jadi
Jadi lu pastiin banget ya, perusahaan yang lu pegang tuh bertumbuh terus gitu loh. Ya, pastiin banget. Dan lo yang bisa cek di laporan keuangannya ya. Lu bayangin deh, lu kalau lu ada di Unilever di harga 8 ribuan, lu nggak cek laporan keuangan, hanya modal nama besar Unilever, lo percaya-percaya aja nggak cek, lu nggak sadar sebenarnya laba dia udah turun gitu loh. Nah, itu akhirnya terjun bebas kan. Kan yang nyangkut di Unilever kebanyakan begitu ya. Nggak cek laporan keuangannya. Jadi lo pastiin aja, ini labanya naik terus guys per tahun nih. Ini yang 50% kan di 19-20. 2020 ke 2021 tuh naik 45%, 470 miliar. Nah, ini perusahaan growing terus, guys. Growing. Dan 2021 ke 2022 naik 22% lagi. Nah, 576 miliar. Oh, growing terus tuh. Ini dalam 4 tahun growing terus nih. Nah, ini yang bikin grafiknya Arna itu 5 tahun tuh naik kan. Ya, naik. Nah, ini guys. Ya, jadi pastiin perusahaan yang lo pegang kayak gitu. Ya, pastiin aja. Harus terus lu cek sih sebenarnya per kuartal ya. ROE sekarang paling gede ya, 31% guys. EPS dia punya 29, 44, 64, dan 78 ya. Dari EPS inilah nanti yang akan dibagikan jadi dividen berapa persennya kita cek. 2019 dividennya 22 ya, dari 29 berarti yieldnya 5%, DPR-nya 75%. Wow, gede loh DPR. Jadi DPR itu maksudnya apa? Dari laba yang lu dapat 29, dia bagiin berapa ke investor? Dan ternyata dia bagiin 75%. Dan lo dapat 22. Ya, ya guys. Tentunya kan di luar ada banyak argumen yang bilang, wah nggak perlu bagiin dividen, biar perusahaannya membesar terus gitu ya. Jadi nggak usah bagi dividen gitu loh. Kalau gue kurang sepakat, kenapa gue kurang sepakat ya? Eh, gue banyak lihat contoh kasus perusahaan yang nggak pernah bagi dividen, stuck aja nggak bertumbuh. Jadi duit lu selama ini dikemanain lah banyak. Nah itu guys, ya maksud gue gitu loh. Sedangkan banyak perusahaan yang terus rutin membagikan dividen puluhan tahun dan makin to the moon. Contoh BRI, Mandiri, BCA. Kan. Ini Arna pun termasuk yang rutin membagikan dividen gede dan terus bertumbuh. Terus. Nah itu jadi kenapa gue kurang sepakat gitu ya. Sama argumentasi yang begitu. Ya memang betul teorinya, wah kalau nggak bagi dividen kan duitnya bisa dipakai buat memperbesar perusahaan. Betul, kalau betul dia benar-benar gedein. Nah kalau dia melakukan manipulasi di dalamnya, ya lu rugi, lu udah nggak dapet dividen, lu posisi lagi nyangkut, nggak dapet apa-apa. Malah harganya tambah turun, lu. Jadi lucu deh. Dividen itu pembuktian ya guys, kalau menurut gua, bahwa perusahaan itu duitnya ada, laporan keuangannya benar, duitnya ada, udah. Itu aja lu nggak perlu teori macam-macam. Ketika dia membagi, kayak Arna ini membagikan dividen 75% dari laba bersihnya, berarti pencatatannya dia ini benar, kita bisa percaya, gitu loh. Kita bisa percaya. Ya, ada nggak perusahaan yang nggak pernah bagi dividen? Ada. Kelihatan bagus ada, tapi nggak pernah bagi dividen? Ada. Itu kita tanda tanya besar gitu loh. Dan nggak bertumbuh pula. Nah itu gua sih ya ini kan gue kasih lu sudut pandang aja, lo percaya atau enggak terserah. Kalau gua kagak maunya ada di perusahaan yang nggak bagi dividen, gua kagak mau. Kenapa? Karena ketika ISG lagi stuck begini, at least gue masih dapat dividen 6%, 5%, bahkan 7%, ada yang 8% gitu loh. Masih bertumbuh aset gua gitu loh. Ketimbang lu nyangkut di saham gorengan yang nggak bagi di, ya intinya seperti tadi yang gue bilang ya. Ingat ya guys, apapun yang disebut market maker itu ya guys, para bandar itu mereka nggak terlalu suka lah ada di saham-saham yang bagi dividen, nggak terlalu suka mereka. Ya mereka sukanya ada saham-saham yang nggak dibagi dividen karena apa? Biar gampang ngebantainya juga gitu. Ya kayak gitu juga. 2020 dia bagiin 30 guys, 5% juga yieldnya dan DPR 68% ya. Ini perusahaan DPR-nya asik ke lu ya, ke investor. 2021 dia bagiin 45 ya 5,4 dan 70% ya. Nah, tahun ini dia kan begini, ini kan tutup buku ini ya. Kalau dia kita asumsikan 70% ya, maka dia dividennya akan bagi
54 guys ya. Makin gede aja tuh lo guys. Nah, 5,6% ya, lumayan gede itu. Lumayan gede untuk ukuran perusahaan keramik ya. Mm. Ya kita cek harga fundamentalnya ya. Kalau ini bagus sih ya, gede banget labanya guys. Ini kayak BCA-nya keramik gitu loh ya. PBV-nya gede, orang berani bayar mahal sampai PBV 4 kali. Ya karena dia bertumbuh terus dan dividennya juga gede. DPR ya 70 persenan. Jadi yieldnya dapat 5,6%, ini gede loh untuk ukuran perusahaan keramik ya, non bank ya. Atau non batu bara, ini udah gede juga. Oke, kita hitung harga fundamentalnya ya. Em, Kalau lu pakai Benjamin Graham punya cara ya, EPS kali 10 guys, 78-nya. Menurut Benjamin Graham, kalau 78 ya 10. Nah, kalau di atas 780 mahal. Kalau menurut Benjamin Graham. Karena dia hitungnya dari EPS. Kalau gue hitung dari dividen. Dividen dia 54 ya. Dan gue kasih rank biasa kali 10 dan kali 20. 50 kali 10 dan 1080. Nah ini menurut gue harga fundamentalnya Arna kalau dari gue ya. Ya udah hampir di udah hampir di atas sih ya, pola-polanya mirip-mirip kayak misalnya BCA gitu, mentok-mentok di atas. Dia akan masih bisa naik kalau nanti di laporan Q1 2023-nya labanya meningkat. Nah, akan terus naik. Ya, tapi hati-hati lo kalau dia tahu-tahu turun. Nah, hati-hati aja karena ini bukan sektor perbankan loh, hati-hati ya. Oke, rutinitas bagi dividennya gimana? Kita cek ya. History Arna. Kita lihat rutinitasnya. Hmm, hmm, dari tahun berapa? Bentar guys, kita cek rutinitas ini perusahaan lama juga ya. Ya, 2022 bagi 3, 4, 5, 6, 7 bolos, 8 bagi 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20. Iya guys, selalu bagi guys, cuma sekali doang nggak bagi 2007. Ya, dari tahun 2002 sampai sekarang Arna ini selalu bagi 20-an tahun ya. Jadi gua rasa grafiknya full gimana sih? Gue pengen lihat. Ya. Iya, dia karena selalu bagi dari tahun 2002 guys. Jadi kalau lu pengen investasi jangka panjang ya lumayan sih menurut gue nih. Boleh masuk radar lu ya untuk Arna, dan selalu bagi dividen guys ya. Makin gede aja dividennya, doain aja dia terus-terus to the moon ya. Tapi cuman faktornya hati-hati aja, ini bukan perbankan ya. Dia pernah tuh ada fase mentoknya kan nih. Ya, tahun berapa nih? Ini fase dia mentok turun ya. Ini pasti labanya turun dan sekarang dia mulai bangkit lagi. Ya. Apakah dia bisa melampaui lagi terus-terus? Nah, itu yang jadi tanda tanya ya. Oke, gitu aja guys. Gue rasa untuk Arna, semoga bermanfaat buat lo. Sampai ketemu lagi video berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.